Penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan oleh Kemensesnek, dan berarti ini juga berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. Penguatan kepada masyarakat umum bahwa Taman Mini ini adalah barang milik negara sejak tahun 77 sebenarnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Sengkarut TMII warisan keluarga cendana dari digugat hingga diambil alih oleh negara. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII menjadi sorotan usai Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengelolaan TMII. Perpres tersebut diteken Jokowi pada 31 Maret 2021 lalu dan resmi berlaku pada 1 April 2021. Lewat Perpres Nomor 19 Tahun 2021, penguasaan dan pengelolaan TMII akan dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Dengan demikian pengelolaan TMII oleh Yayasan Harapan Kita berakhir. Melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengumumkan bahwa pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah resmi berpindah kepada Kemensesnek. Pratikno juga mengatakan bahwa Yayasan Harapan Kita mesti menyerahkan kembali hak pengelolaan TMII kepada negara. Nantinya proses pengambil alihan oleh pemerintah akan memberi waktu masa transisi selama kurang lebih 3 bulan kepada yayasan tersebut untuk menyerahkan berbagai laporan terkait pengelolaan TMII selama ini. Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Taman Mini Indonesia Indah, yang intinya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah dilakukan oleh Kemensesnek, dan berarti ini juga berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan oleh Yayasan Harapan Kita. Lebih lanjut, Kemensesnek memperhatikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan para pemangku kepentingan lainnya, diantaranya untuk segera menentukan kebijakan atas penggunaan atau pemanfaatan TMII. Kemudian diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan manfaat optimal bagi negara. Sebelum adanya temuan BPK, Kementerian Sekretariat Negara juga telah sejak lama memberikan pengarahan kepada pengelola TMII agar meningkatkan kualitas layanan. Kemudian audit dilakukan terhadap pengelolaan TMII, dan oleh sebab itulah yang menjadi alasan mengapa Kemensesnek mengajukan untuk mengambil alih kembali pengelolaan TMII. Sebagai informasi, Yayasan Harapan Kita merupakan organisasi yang didirikan oleh mendiang istri Soeharto atau yang akrab disapa Tin Soeharto. Yayasan itu mengelola TMII sejak tahun 1977, meskipun sebenarnya TMII sejak dahulu merupakan aset milik negara di bawah Kementerian Sekretariat Negara. Sayangnya, pada 1977 terbit Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1977 yang memberikan pengelolaan TMII kepada Yayasan Harapan Kita. Hal tersebut sama seperti yang dikatakan oleh Tanri Balilambo selaku Dirut TMII, yang turut menegaskan jika hal tersebut dilakukan sebagai penguatan kepada masyarakat umum bahwa TMII ini adalah barang milik negara. Memberikan satu penguatan kepada masyarakat umum bahwa ini Taman Mini ini adalah barang milik negara sejak tahun 77 sebenarnya. Belum selesai mengenai pengambil alihan TMII dengan pemerintah, kini keluarga cendana justru mendapatkan gugatan dari perusahaan asal Singapura, yakni Mitora Private Limited. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Mitora tersebut menggugat kelima anak Soeharto dengan menuntut ganti rugi sebesar 584 miliar rupiah, yaitu 84 miliar rupiah untuk membayar kewajiban dan 500 miliar rupiah sebagai ganti kerugian imaterial. Mitora juga meminta penyitaan terhadap Museum Purna Bakti Pertiwi dan Puri Jati Ayu yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah. Gugatan Mitora yang dilayangkan kepada 5 anak Presiden Soeharto terdaftar dengan nomor 244-PDT-G-2021 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak-pihak yang tergugat antara lain Yayasan Purna Bakti Pertiwi, Siti Hardianti Hastuti Rukmana, Bambang Trihatmojo, Siti Hediati Haryadi, Sigit Harjo Judanto, Siti Hutami Endang Adiningsih. Asal tahu saja, Yayasan Harapan Kita didirikan atas inisiatif istri Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, yaitu Siti Hartinah atau dikenal dengan Tin Soeharto, pada 23 Agustus 1968. Museum tersebut berisi berbagai koleksi barang-barang keluarga Soeharto yang diperoleh dari para sahabat dan kenalannya selama menjabat sebagai presiden. Sementara itu, diketahui Puri Jati Ayu adalah sebuah rumah dengan arsitektur Bali yang dibuat Tin Soeharto untuk suaminya Presiden Soeharto. Rasanya angka 584 miliar rupiah tersebut bukanlah hal besar bagi keluarga cendana. Konon, semua harta yang dimiliki cendana merupakan
merupakan hasil dari menggarong duit negara. Kisah kelam tersebut kini akan terkuak kembali dengan langkah Jokowi yang berani mengusut kekayaan dan mengambil langkah tegas bagi keluarga cendana. Namun juga perusahaan-perusahaan yang pernah bermitra dengan mereka kini juga tengah ikut untuk menggoyangkan keluarga cendana. Semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.